lahan rumah sakit Sumber Waras terus berlanjut. Ya, kemarin pemirsa, Wakil Ketua DPR Fadlizon bahkan meninjau langsung bangunan dan juga fasilitas dari rumah sakit Sumber Waras tersebut. Kedatangan Wakil Ketua DPR RI Fadlizon ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat Senin siang kemarin diwarnai kericuan antara awak media dengan sejumlah petugas security Rumah Sakit Sumber Waras. Kericuan terjadi lantaran para petugas security Rumah Sakit Sumber Waras berupaya melarang awak media yang hendak meliput. Bahkan seorang petugas security yang diduga telah melarang dan terlibat adu mulut dengan awak media langsung diamankan petugas kepolisian. Kericuan ini terjadi lantaran para awak media yang hendak melakukan peliputan kedatangan Wakil Ketua DPR RI Fadlizon ke Rumah Sakit Sumber Waras dilarang dan dihalang-halangi sejumlah petugas security Rumah Sakit Sumber Waras. Selama Wakil Ketua DPR bertemu pimpinan rumah sakit, wartawan elektronik dan cetak terpaksa menunggu di depan pintu utama Rumah Sakit Sumber Waras. Fadli datang untuk meninjau rumah sakit yang diperbincangkan karena adanya dugaan korupsi di Pemprov DKI Jakarta ini. Dengan ditemani Direktur Utama Rumah Sakit Sumber Waras, Fadlizon berkeliling Rumah Sakit Sumber Waras. Ia memantau bangunan serta lahan Sumber Waras dan menanyakan sejumlah hal terkait fasilitas. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Panas kasus Sumber Waras tersebut ini terus bergulir setelah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan kejanggalan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Dan kasus ini terus mengemuka setelah hari ini Wakil Ketua DPR Fadlizon menyambangi Rumah Sakit Sumber Waras. Adakah temuan baru yang memang mengindikasikan kejanggalan pembelian lahan dan benarkah lahan Sumber Waras yang dibeli Pemprov sudah sesuai dengan lokasinya? Ya, untuk itu kita akan segera perbincangkan dengan Wakil Ketua DPR RI Fadlizon. Selamat sore. Selamat sore, Mas Fadli. Mas. Ya, Kemudian dan juga ada Kepala Biro Hukum Rumah Sakit Sumber Waras, Pak Dimas Prayoga. Selamat petang, Pak Dimas. Selamat malam, Mbak Cinta, Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fadli, ini tadi Anda sudah datang ke Rumah Sakit Sumber Waras. Sementara kisru ini masih terus bergulir. Nah, dari kedatangan Anda sendiri bermaksud untuk apa? Ya, anggota DPR kan itu salah satu tugasnya adalah mengawasi eksekutif. Eksekutif ya pemerintah. Pemerintah pusat, gubernur itu juga perpanjangan dari pemerintah pusat. Ya. Kemudian yang kedua, yang saya lihat itu tadi kan kita ini terlibat dalam satu kontroversi dan polemik tentang Sumber Waras. Nah, saya ingin melihat lokasi Sumber Waras itu seperti apa. Jadi jangan kita berbicara dengan imajinasi. Tanpa ada bukti ya. Nah, jadi saya tadi datang ke Rumah Sakit Sumber Waras. Ternyata akses satu-satunya rumah sakit itu ya memang lewat depan, lewat Jalan Kiai Tapa. Tetapi lahan tempat masuk satu-satunya yang Jalan Kiai Tapa itu bukanlah lahan yang disewa oleh Pemprov, yang dibeli oleh Pemprov DKI. Lain. Jadi di sana ada dua sertifikat yang berbeda. Pemiliknya berbeda, yang satu hak milik, yang satu hak guna bangunan, dan kemudian tetapi ada PBB-nya itu satu gitu, tidak dipisahkan. Jadi seharusnya memang pihak Pemprov DKI sebelum membeli, menurut saya ya, harusnya teliti sebelum membeli, kan gitu biasa. Ada peribahasa seperti itu. Dicek betulkah yang tertera di dalam dokumen itu dengan fisiknya. Saya tidak tahu apakah saudara Ahok ketika membeli ini sudah mengecek belum lokasinya, atau sudah adakah tim yang langsung mengecek situ. Seperti apa situasinya. Ternyata dari hasil temuan saya tadi di sini, bukan temuan lah sebetulnya, saya meninjau pengen tahu saja, ternyata di sana itu ya masih operasional rumah sakit. Ya, operasional rumah sakit, masih banyak gedung-gedung yang ada di situ, mungkin jumlahnya belasan gitu ya. Tadi kita hitung juga. Dan tidak ada lahan yang kosong. Mas Fadli, kalau tadi Anda katakan memang selain memang ada dua akte begitu, apa kejanggalan yang didapatkan ketika Anda tadi langsung datang ke lokasi Sumber Waras? Pertama, pembatas itu hanya ada patok. Patoknya ada 4 ya. Jadi tidak ada pagar atau apa gitu ya. Jadi dua kepemilikan yang berbeda, tetapi di dalam satu operasional yang kelihatan sama untuk saat ini gitu ya.
Kemudian tidak ada akses masuk. Jadi tanah yang dibeli oleh Pemprov DKI itu adalah landlock, tanah terkunci, tidak ada akses masuk. Tadi kita masuk dari belakang dengan mobil dan sebagainya, itu tidak ada, tidak mungkin. Tadi saya tanya juga kepada Dirut, tidak mungkin ada akses lain yang masuk. Jadi ini sebetulnya kalau dari sisi penjual ya memang begitu. Dan tadi dijelaskan sebetulnya di awal juga tidak ada niat untuk menjual itu. Karena memang kemudian sudah ada transaksi dengan pihak Ciputra ya. Nah, tapi kemudian mereka melihat ada running tax sudah dibeli 1,7 triliun dan sebagainya. Kemudian ada klarifikasi semacam itu dan akhirnya dibeli dengan harga sekitar 20 juta. 20 juta. Ya, itu di atas harga yang dibeli oleh pihak Ciputra. Itu. Jadi kalau kita lihat di situ jelas dan ibaratnya ini seperti membeli mobil ya. BPKB-nya itu misalnya mobil apa gitu ya, mobil RC gitu ya, tapi ternyata fisiknya mobil Kijang gitu. Nah, yang mau kita bayar itu BPKB-nya atau fisiknya gitu. Kemudian dari sisi pemanfaatan itu pun baru bisa dilaksanakan 2 tahun setelah terjadi pembayaran. Jadi ada jeda yang cukup panjang, tidak langsung efektif. Oke. Yang menarik soal 2 sertifikat tadi, itu sudah melihat sertifikatnya memang Saya sudah ada lihat tadi diperlihatkan. Sudah ada 2 sertifikat. Nah, yang mau dibeli sama Pemprov DKI yang sertifikat yang mana? Sertifikat yang hak guna bangunan yang Oke. akan habis. Sertifikat hak guna bangunan itu pada tahun 2018. Itulah yang dibeli. Itu pintu akses masuknya dari jalan Keitapa. Iya, dari lahan orang lain. Lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang ada sekarang. Gitu. Di mana masalahnya kalau betul Keitapa berarti kan memang NJOP-nya memang Ya Keitapa. bagaimana ya, Anda kalau melakukan jual beli, ya, kemudian masih di dalam satu PBB yang sama pembayarannya gitu, pasti Anda harus ada ingin klarifikasi, clearance. Ini yang mana yang kita beli ini sebetulnya gitu, ya kan? Dan kemudian dicek betul fisiknya. Oleh karena itu di sini saya kira terjadi kesalahan prosedur. Gitu ya. Kesalahan prosedur. Jadi harus ada satu verifikasi, dicek betul secara fisik seperti apa. Bagaimana kalau pemilik itu kemudian tidak membolehkan akses masuk, tanah itu tidak bisa dimanfaatkan. Itu satu ya. Nah, tapi katanya sudah ada semacam agreement pintu masuknya bisa sama. Tapi itu urusan yang lain, itu urusan yang berbeda. Jadi dalam hal ini saya kira lebih pada masalah ya tentu ini harus didalami nanti oleh. Artinya cuma kesalahan prosedur semata. Artinya bisa diperbaiki. Kesalahan prosedur yang bisa memperkaya orang lain, memperkaya korporasi, merugikan keuangan negara kan sama saja. Jadi seperti yang disampaikan BPK. Iya, potensi kerugian itu. saya melihat apa yang disampaikan BPK ini pendapat pribadi saya itu tepat. Pendapat BPK itu jelas. Tepat dari mulai harga, dari mulai lokasi. Iya, jelas. Oke. Saya langsung ke Pak Dimas Prayoga. Dimas Prayoga. Dari Sumber Waras ya. Pak Dimas, dari apa yang terjadi soal polemik Rumah Sakit Sumber Waras ini, dari pihak Sumber Waras sendiri terganggu atau tidak, dan kemudian apakah benar tadi itu dari hasil temuan ini ada 2 sertifikat dan kemudian yang dijual itu yang mana? Ya, baik. Selamat malam, Bang Fadlizon. Untuk menjawab itu, tadi kita sudah bahas panjang lebar, betul apa yang dikatakan Bang Fadlizon, bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras memiliki 2 sertifikat atas 2 bidang lahan. Yang kita alihkan kepada Pemda DKI adalah sertifikat hak guna bangunan yang bernomor 2878, yang sini saya tunjukkan dokumennya. Di situ jelas terlihat bahwa sertifikat tersebut adalah Jalan Kiai Tapa. Dari dulu, dari semenjak sertifikat ini lahir tahun 60-an memang sudah seperti itu adanya. Jadi buat saya, buat kami dari pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras, kami konsisten dari awal bahwa tanah tersebut berada di Jalan Kiai Tapa berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor 2878. Nah, kemudian kalau tadi Anda katakan memang betul ada 2 sertifikat, kemudian yang dijual yang hak guna bangunan, bagaimana dengan akses dan segala macamnya itu? Bagaimana ketika itu dibeli? Apakah sudah ada kesepakatan dengan pihak Sumber Waras? Iya, seperti tadi juga dikatakan oleh Pak Fadlizon bahwa tadi kita juga sudah menyampaikan ke beliau
dan malam ini kami akan menyampaikan kembali bahwa kami telah membuat suatu akta penggunaan akses bersama yang dibuat oleh notaris pada saat itu atas akses yang akan dilalui oleh Pemprov DKI nantinya. Jadi Pemprov DKI tetap akan bisa menggunakan akses melalui Jalan Kiai Tapa walaupun nanti tanah itu memang sudah beda kepemilikan antara akses itu Pemprov DKI dan kami. Dari fasilitas beberapa jalan atau akses apa saja yang memang nanti akan dibicarakan pada malam ini? Sorry, Mbak Cinta? Ya, kalau tadi Anda katakan akan memperbincangkan akses-akses apa saja yang akan digunakan nantinya ke depannya. Apa saja selain memang membuka jalan agar bisa dilalui, apa saja yang akan dibahas? Yang kita sudah lakukan, yang kita sudah bahas, yang satu yang sudah ada produk hukumnya, yaitu perjanjian penggunaan akses bersama. Dan visi kita, seperti tadi kita sudah sampaikan, bahwa visi kita nanti di situ akan dibangun 2 rumah sakit. Yang satu milik Pemprov DKI dengan spesialisasi kanker dan jantung, dan kita yang spesialisasi yang lain, yaitu infeksi dan stem cell. Oke, saya kembali ke Bung Fadli. Soal bagaimana Rumah Sakit Sumber Waras ini kan diperbincangkan, dibicarakan karena BPK memberikan hasil auditnya. Hasil auditnya adalah negara dirugikan. Nah, Anda sendiri anggota DPR yang sudah melihat langsung tadi, bagaimana sudah meminta keterangan, bertemu dengan Dirut, apakah juga melihat memang ada negara dirugikan akibat dari pembelian ini? Kita bahas itu nanti ya. Kita harus tidak luluskan, kami kembali sesaat lagi. Tentang perbincangan kami lanjutkan. Bung Fadli tadi kan sudah lihat langsung, Anda sudah katakan ada 2 sertifikat, dokumen-dokumen Anda miliki. Sekarang sesungguhnya apakah Anda lihat memang ada kerugian yang disebabkan dengan ada pembelian lahan ini? Dengan dokumen yang Anda miliki. Kalau kita lihat ya, dengan jernih ya. Pertama dari situasi atau lokasi tanah, saya lihat tadi dari luar maupun dari dalam ditunjukkan oleh Dirut juga. Memang akses masuk satu-satunya itu, dan akses masuk itu hanya di wilayah tanah yang merupakan sertifikat hak milik dari Yayasan Siming Cui itu ya. Nah, jadi sementara yang dibeli oleh Pemda itu tidak ada akses masuknya, itu satu. Jadi kalau kemudian itu tidak ada satu kerjasama atau kemudian itu ini kan 2 pemilik yang berbeda, ternyata tidak bisa dikerjasamaan, ya selesai. Tanah itu tanah terkunci, ya. Kemudian jangka waktu 2 tahun ini juga memang di situ masih operating. Dari pihak rumah sakitnya mengatakan tidak mungkin kalau tidak 2 tahun, kan begitu. Tetapi dari sisi pemerintah, kenapa dibayar lunas dengan cek tunai, ya, pada malam tahun baru itu atau menjelang malam tahun baru itu, sesuatu yang sangat tidak lazim, ya, seperti ngejar setoran. Kemudian sekarang uang itu ada di mana sih sebenarnya? Itu menarik untuk kita telusuri menurut saya. Uangnya itu ada di mana? 755 miliar ini barangnya ada di mana? Sekarang ini. Sudah dibayarkan? Ya di mana? Kepada siapa? Ada di rekening siapa? Terus digunakan untuk apa? Yayasan Sumber Waras tadi sempat Anda tanyakan ke Dirut? Saya nggak sempat tanya karena saya hanya mau lihat lokasi. Tapi kalau kita banyak pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu, termasuk kalau kita punya uang 755 miliar, kita depositokan saja, itu bunganya setahun bisa 45 miliar. Ini kenapa harus dibeli padahal operasi tahun 2018? Ya, dan itu kemudian HGB. Dengan HGB itu kan bisa berarti, walaupun, ya, kecuali misalnya saya tanya juga kepada ahli-ahlinya, memang tidak serta-merta kemudian bisa diambil alih oleh negara. Tapi kalau negara, dalam hal ini misalnya pemerintah DKI mau menggunakan itu, tentu harganya tidak seperti itu, akan berbeda, gitu ya. Jadi kalau itu tidak diperpanjang, bisa saja tidak diperpanjang, kecuali untuk perumahan, rumah gitu ya. Itu tidak boleh diperpanjang walaupun dia sudah lewat waktunya. Tapi kalau ini misalnya melewati waktu dan kemudian itu kan namanya hak guna bangunan. Jadi memang itu masih milik negara. Oke. Kemudian mengapa Anda begitu concern sekali melihat Rumah Sakit Sumber Waras dengan mendatangi langsung, kemudian sebagai anggota DPR yang Anda sudah katakan, kemudian ternyata ini cuma prosedural saja, tidak ada potensi kerugian negara tadi. Baru BPK mengatakan kerugian negara sudah terjadi. Oke. Ya, jadi hasil audit investigasi dari BPK seperti dinyatakan oleh Ketua BPK sendiri sudah terjadi kerugian negara itu. Dalam arti Anda melihat ketika datang, bagaimana prosesnya, kesalahan prosedurnya ada. Tidak diverifikasi ada, tidak teliti dalam membeli ada, kemudian bisa memperkaya orang lain, bisa memperkaya korporasi ada.
Dan Anda melihat itu ketika tadi langsung datang ke lokasi? Ya, kalau saya lihat kejanggalan itu? kaget. Saya tadinya membayangkan lokasi yang dipilih oleh Pemprov DKI itu lahan gitu ya, kemudian ada bangunan-bangunan lah, tapi ternyata ini menyatu dengan rumah sakit Sumber Waras dan memang digunakan secara operasional, gitu loh. Jadi tidak ada kehati-hatian. Biasanya orang kalau mau membeli itu, mau beli rumah saja, kita cek dulu lokasinya di mana sih, benar nggak, ada banjir apa enggak gitu ya. Kemudian ini pemiliknya benar atau tidak. Memang benar, di dokumennya ditulis di Jalan Kiai Tapa, tapi dalam faktanya tidak di Jalan Kiai Tapa, di Tomang Utara, itu faktanya. Baik. Gitu. Jadi ini menjadi pertanyaan begitu, Pak Dimas. Apakah Anda mengetahui atau tidak ini bahwa mengapa akhirnya ini harus dijual oleh ke Pemprov dan kemudian ini sementara dokumen sendiri belum selesai karena di sini ada 2 sertifikat, kemudian PBB-nya pun masih sementara menyatu. Iya, untuk transaksi itu sendiri tadi saya mau ingin menanggapi Bang Fadlizon terkait pembayaran, bahwa jelas pembayaran itu dilakukan oleh Pemprov DKI kepada kami melalui rekening bank, yang buktinya kami bisa membuktikan ke rekening Bank DKI atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Jadi tidak ada polemik pembayaran ini melalui tunai atau dibawa cash oleh pihak ini, tidak ada, jadi melalui bank. Itu jelas dan kami bisa membuktikan rekening tersebut, dan sekarang ada di rekening kami uang tersebut. Dan yang kedua terkait pembelian ini, kenapa harus dibeli? Karena memang tadi kita sudah ceritakan juga secara gamblang bahwa awalnya kita ke Pemprov bukan untuk ingin menjual, tapi dari pembahasan rapat tanggal 6 Juni itu timbullah ide, karena kita juga ingin butuh keuangan dalam membangun rumah sakit, rencana pembangunan rumah sakit, terjadilah ide itu, gitu loh. Jadi artinya Sumber Waras menawarkan. Kami akan bahas dulu secara internal. Jadi artinya Sumber Waras menawarkan. Yang pada saat itu tidak. Pada saat Pak Ahok mempunyai ide tersebut, pada saat itu Pak Ahok, pada saat rapat 6 Juni itu Pak Ahok memiliki ide, kalau memang kami kesulitan dalam finansial, kenapa nggak kita beli aja toh untuk pembangunan rumah sakit sama-sama. Daripada saat itu kita menjawab, kita akan membahas secara internal terlebih dahulu, karena kita ada Dewan Pengawas, Badan Pengurus, dan Dewan Pembina. Oke, ya itu. Kalau tadi juga dijelaskan, saya kira ada juga hal-hal bahwa ini sudah ada pengikatan jual beli dengan pihak Ciputra. Dan pihak Ciputra sudah membayar 50 miliar dari transaksi 500 miliar sekian, gitu ya. Kemudian yang menarik juga adalah ternyata di situ ada semacam klausul juga bahwa saudara Ciputra ingin membeli ini untuk tujuan komersial, ya. Tidak di dalam klausul tadi dijelaskan untuk tujuan komersial, tetapi untuk tujuan komersial itu ternyata tidak bisa mengubah peruntukan ya dari yang untuk kesehatan itu. Akhirnya dengan begitu kemudian dianggap tidak bisa memenuhi perjanjian atau semacam itu. Jadi memang dengan adanya situasi seperti itu, dengan tanah yang terkunci seperti itu, landlock seperti itu, siapa yang mau beli ibaratnya gitu ya. Kalau bukan memang pihak-pihak yang memang menginginkan ini untuk rumah sakit dan sebagainya. Nah, dalam hal ini disinilah saya kira harus diuji sebuah decision. Tapi kan itu kan bisa diselesaikan, Bung Fadli, dengan tadi ada kesepakatan, kemudian mereka bikin akses bersama, ya, itu kan bisa diatur. Itu kan kalau terjadi, itu kan belum terjadi. Ya, ini tanah yang dibeli itu tetap tanah yang terkunci, landlock. Ya, kenapa Pemda DKI atau Pemprov DKI membeli tanah yang terkunci? Padahal Pemprov DKI punya banyak tanah yang masih kosong. Kalau mau bangun rumah sakit bisa dibangun di mana saja. Seperti saran Dinas Kesehatan pada mulanya mau dibangun di mana, di Sunter atau di mana gitu ya. Jadi itu menghemat juga. Sekarang dengan 755 miliar itu bisa membangun 4 rumah sakit. Ya, 4 rumah sakit setara RSUD Tarakan. Kenapa harus membeli tanah ini? Itu menjadi pertanyaan besar yang belum bisa dijawab. Ya, menurut saya inilah yang dikaji oleh BPK, kemudian ada audit investigasi, ada kerugian negara di situ. Tapi tadi soal rekening ternyata tidak cash, menurut Sumber Waras sudah dikirim. Loh, Ketua BPK menyampaikan bahwa itu adalah cek tunai. Kemudian cek tunai itu diserahkan kepada Bank DKI mungkin untuk clearing. Tapi cek tunai pada tanggal 30 Desember. Nah, kalau misalnya itu bukan cek tunai, ya dibuktikan saja.
Tapi bahwa cek tunai diberikan kepada mungkin Bank DKI kemudian ditransfer, saya tidak tahu. Baik, baik. Mas Dimas, dengan tanggapannya Mas dengan apa yang dikatakan Mas Fadlizon? Pak Dimas, ini kan banyak kecurigaan. Bung Dimas, ini banyak kecurigaan, banyak kejanggalan yang terjadi. Mulai dari tanah yang seharusnya tadi itu tidak ada akses, terkunci, kemudian di pembayarannya melalui cek tunai, kemudian sekarang sumber waras sebagai yang memiliki lahan, yang menjual tadi, idealnya memang kenapa harus sampai menjual, kemudian menerima tawaran dari Pemprov DKI tadi? Komunikasinya tidak begitu jelas. Mas Dimas? Ya, sayang sekali terputus perbincangan kami dengan perwakilan dari sumber waras Pak Dimas ya. Bung Fadli terakhir ya kalau begitu. Setelah ini Anda sudah dapatkan dokumen-dokumennya, apa yang selanjutnya Anda lakukan bersama khususnya DPR RI? Saya akan tentu yang menangani ini Komisi 3 DPR RI ya, yang menangani Komisi Hukum. Saya kira kita punya tanggung jawab sebagai setiap anggota DPR itu untuk mengawasi jangan sampai terjadi. Tetapi kita juga, ini kan udah kaitannya sampai lembaga tinggi negara, Saudara Ahok mengatakan BPK ini ngaco dan sebagainya ya. Saya kira ini harus ada penjelasan, harus ada satu mendudukkan persoalan supaya orang tidak berkontroversi. Nah, saya melihat langsung tadi. Penjelasan dalam kali Anda juga akan berkomunikasi dengan Pak Ahok untuk menggunakan Jabar ini. Ya, bukan hanya berkomunikasi, kalau ada duduk di sini juga saya senang sekali gitu. Ayo mari kita berdebat, kita dudukkan. Ya, Saudara Ahok jangan bicara-bicara di luar tapi tidak pernah menyentuh substansi gitu. Mari kita bicara substansi bahwa apa yang dilakukan menurut saya salah gitu ya. Dan itu jelas mengarah kepada satu tindakan yang merugikan keuangan negara dan itu artinya korupsi. Saya sudah tersambung kembali dengan Bung Dimas. Bung Dimas, apakah Anda juga melihat memang ini sumber waras melihat ini juga ada keanehan? Atau memang Anda lihat di sumber waras melihat bahwa ini tiba-tiba kenapa Pemprov DKI ingin membeli lahan tersebut sementara sudah ada pembeli sebelumnya yang sudah memberikan tanda jadi? Halo, Pak Dimas? Ya, tampaknya masih belum bisa tergabung. Akhirnya, sayang sekali terima kasih waktunya untuk Mas Fadlizon. Terima kasih. Kita tunggu selanjutnya bagaimana dari DPR RI ya melihat perkembangan dari sumber warasnya. Apakah memang satu suara dengan BPK melihat keganjilan dan kejanggalan itu bahwa memang ada kerugian di situ? Kita akan pantau terus. Terima kasih waktunya Mas Fadli dan juga Mas Dimas dari sumber waras. Terima kasih untuk waktunya Anda. Dan menurut saya kabar petang kembali dengan